Boleh juga man. Gue untuk YouTube itu kan gue udah niat dari 2 tahun lalu tuh. Gila ngomong di depan kamera edan. Beda ya? Gak bisa gue selama setahun 2 tahun ini baru kemarin gue paksain akhirnya bisa juga gue ngomong. Makanya gue mikir kan kemarin apa bedanya sama ngajar kan kok. Iya. Ternyata kendalanya gitu tuh yang bikin gue nggak lancar ngomong tuh kalau gue ngeliat si lensa terus gue makin ngaco ngomongnya. Padahal kan sebenarnya kan kalau kita ngobrol sama orang sebenarnya nggak selalu ke mata dia, nggak kekunci ke mata gitu. Jangan kunci ke mata man. Hah? Jidat. Dan bilang. Iya pokoknya jadi gugup aja gue jadinya. Liatin jidat. Gue 2 hari sekali nih ngeluarin video sekarang. Yang sebelumnya videonya apaan? Sebelumnya kan ini kan gue niat banget buat YouTube itu tuh setahun terakhir ini nih sebenarnya gara-gara BTS-nya si Mimi itu rame. Sebabnya apa gue nggak tahu. Pokoknya bulan-bulan November sampai Februari tuh subscriber gue naik 2 kali lipat jadi 100 lebih naik jam tayangnya terutama. Jadi kan gue mikir kan kalau nggak gue manfaatin momennya sayang Pak. Soalnya hitungannya 12 bulan. Jadi target gue tuh sampai November lagi seenggaknya 4.000 subscriber sama 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Gitu. 1.000. Mudah-mudahan bisa man. Gitu aja gue mau kayak apa aja gue rekam mikirkan awal-awal gugup teh sekarang mau cuek amat kan daripada nggak ada yang mau sekali kan. Lagi juga gue nonton itu channel bule itu dia ngoceh ya buktinya gue seneng-seneng aja nonton. Ngoceh. Seneng-seneng aja nonton. Gue juga kepikiran juga man. Bikin channel. Nggak masalahnya sekarang gue mikir kan kalau kelas juga diadain juga nggak jalan. Kalau nggak ngapa-ngapain kan nggak ada ini kan. Kayaknya gue alatnya apa aja maksud kamera. Mau mahal tuh webcam. Ada webcam yang ini yang tajam kan. Punya si ini nih. Logitech. Iya, Logitech. Kemarin gue beli yang murah jelek kasih sial. Rugi gue. Gue cuma buat segini doang gue mah sebenarnya yang penting kan segede punya gue ini. Cuma sisanya tuh baru. Kan tutorial kan paling nongol gambar lu paling kecil udah gini doang kan. Gak ada game yang gue mau mainin kalau bisa gue mau streamingin. Game ini Minecraft. Gue lagi seneng tuh. Itu game parah tuh. Game tuh buat ngejar subscriber lumayan cepet. Gitu. Gue lagi seneng gue itu Minecraft. Gue yang Valorant tuh pertama kali streaming tuh udah 100 sampai 200. Cuman keduanya gue gara-gara mainnya bego kan. Cuma gini gue kalau Minecraft itu gue nggak kiblatnya ke orang Indonesia enggak. Orang Indonesia tuh mainnya seru-seruan masalahnya Minecraft tuh. Banyak ngocehnya. Kalau gue lebih ke teknikal. Main teknik gitu. Kalau dibilang wah teknik mah lu kayak yang lihatnya yang orang-orang barat ya iya. Gue satupun streamer Minecraft Indonesia nggak ada yang gua tonton satupun. Minecraft yang mainan kayak gimana? Nyusun blok-blok itu sandbox sebutnya. Cuma dia bisa macam-macam, bisa bikin bangunan, patung. Kalau mainnya sabar sih sebenarnya intinya. Gue lagi seneng itu. Makanya gue pengen beli yang aslinya yang bukan versi bajakan ya, pengennya tuh. Ya sekarang game gampang nyarinya loh, gara-gara perang Ukraina. Iya. Cuma ya itu, bahasanya nggak ngerti. Kemarin gue main God of War, bahasanya nggak ngerti deh. Kayak Rusia dan tulisannya. Rusia mah semoga ulah mangkes dah. Gila jebol semua tuh game anjing. Banyak banget game gratisan sekarang. Ya cuma bahasanya Rusia sial. Final Fantasy man. Iya ada, cuma Final Fantasy gue kebayang deh kan banyak puzzle ya kan. Enggak banyak puzzle yang 7 mah. Enggak banyak. God ya of udah War main iya kayak God of War itu mah yang Final Fantasy 7. God of War banyak puzzle kan. Ini enggak ada. Jadi gue bukan puzzle pokoknya. Apa ya ibaratnya kan kalau RPG gitu kan ibaratnya jalan cerita, ngebangun jalan cerita sebenarnya. Paling ngebangun combo serangan doang. Biar dapat maksimal. Itu gue God of War nggak gue lanjutin soalnya ada yang mentok gue. Nyari di YouTube nggak ada. Ya lagian juga nggak seru juga sih masuk sih nggak mentok terus buka YouTube licik. Ya udah pas lu nggak streaming lu buka. Iya gitu. So gue juga main Minecraft ya gitu gue pengen
bikin bangunan gini. Bangunannya kayak gimana, gini pakai plugin ini, ayo. Gue pengen bisa bikin pabrik apalah, ayo. Sekarang mah yang lagi ngetop ini man, VTuber. VTuber itu apa? VTuber streaming tapi mukanya muka anime gitu. Oh iya gue sering lihat. Gue yang nggak ngerti Twitch tuh gimana sih tuh? Streaming di Twitch. Oh jangan man. Kalau gue Twitch tuh platform buat streaming. Tapi banyak kan, iya. Kayak YouTube juga, cuma khusus streaming doang. Ya jadi gue kemarin sempet live streaming di Twitch. Jalan tuh streamingnya. Kalau di YouTube kan kalau gue abis streaming tuh ke save di YouTube. Ini apa gue settingannya salah? Gue liat videonya kok nggak ada. Gini, di Twitch itu Twitch ngemusuhin YouTube udah. Jadi kalau misalnya live streaming emang nggak ke save ke YouTube enggak? Enggak, bukan YouTube. Twitch. Di Twitch harusnya ke save. Ada. Berarti gue yang ada yang salah tuh berarti. Ada, harusnya ada kesimpan. Ada yang salah tuh berarti. Gue pikir di mana mas streaming kan udah pasti kesimpan lah. Iya, pikiran gue gitu. Kesimpan. Cuma gue lihat di OBS-nya dia live, di Twitch-nya ada live. Kelihatan. Ketika lu udah beres streaming. Udah beres kan gue pengen nonton nih. Gak ada videonya. Jadi kayak di Facebook kan ada pilihannya tuh. Mungkin gue nggak tahu sih Twitch, cuma mau di save atau enggak gitu. Twitch itu satu repotnya tuh dia ngemusuhin YouTube. Konten lu nggak boleh ada yang namanya YouTube-nya nggak boleh. Kalau nggak salah ya. Ribet. Oh, kayaknya gara-gara ini kali, gara-gara gua ada Saweria dulu. Ya. Mungkin gua nggak tahu itu. Di Twitch juga udah ada apa ya? Kan di Twitch ada yang buat nyawernya juga. Ada buat donasi gitu, buat donasi ada juga. Mungkin gara-gara gua pasang Saweria kali. Gua nggak tahu. Pokoknya Twitch itu ribet, reseh bukan ribet. Cuma orang-orang Barat tuh rata-rata larinya ke Twitch. Iya, Amerika, Eropa larinya ke Twitch. Beda sama orang Asia. Asia larinya ke YouTube. Kalau nggak ke Bilibili. Bilibili itu yang Cina. Istilahnya banyak yang nggak ngerti gue Twitch. Gue nonton kan. Iya. Dan ribet ya. Ribet. Terus kita tuh harus bisa. Ibaratnya harus nonton dulu. Tapi kerennya kan kita tuh bisa gini, bisa lu nih kita bisa gotong royong di situ. Misal lu punya Twitch. Nanti abis gue live streaming dibikin supaya lari ke lu. Bisa. Kerennya gitu. Jadi cepet naiknya. Apa gitu istilahnya. Terus masalahnya kalau masalah monetize Twitch ngerti belum sampai situ. Kalau monetize tuh Twitch itu harus kalau lu ngetop monetize-nya lebih bagus. Kalau lu biasa-biasa aja nggak rame, ya nggak dapat apa. Iya. Beda kalau YouTube kan udah pasti 30%. Seenggaknya kalau misalnya udah ngelewatin. Kan di YouTube kan ada fasilitas namanya super chat. Kalau nggak salah, itu fasilitas buat donasinya gitu, buat donasi hasilnya. Kan 30% buat YouTube, 70% buat kita. Udah lo mau streamer ngetop mau enggak, segitu. Beda di Twitch. Kalau nggak salah ya di Twitch kan dari donasi yang masuk, tergantung lu ngetop enggaknya. Makin ngetop, lu dapatnya. Saingannya parah ya. Iya. Saingannya parah kan. Puluhan ribu misalnya. Dan jago-jago mainnya gitu. Enggak kalau misalnya gue mainnya game kayak tadi tuh Valorant tuh. Edan tuh baru tadi lihat gue mainnya gimana. Kadang-kadang gue kadang-kadang enggak. Yang banyak yang ngetop itu ASMR man. Cuma kan beli alat lagi ASMR. Terserah kan kok. Kok yang Twitch yang paling ngetop tuh ASMR-nya dia sambil pakai bikini, orangnya cakep seksi gitu. Nah, biasanya kalau cowok apa kayak misalnya mesin kayak apa nggak tahu juga. Iya, kayak motong rambut punya cepet. Jadi di YouTube juga ramai kan. ASMR. Kalau lu gitar doang, gitar aja. Atau apa kayak. Banyak yang ASMR gitu, banyak yang ini mulai ngetop. Cuma ASMR tuh harganya gue nggak tahu berapa tuh. Kan mic-nya kayak bentuk kepala orang gitu kan. Ketika lu ke telinga kiri, outputnya juga telinga kiri. Ini juga sebenarnya udah bisa kan. Dia ada mic 2 di dalam untuk kiri kanan. Ada 4 malah. Cuma ini murahnya, tapi lumayan lah ini. Masalahnya gue pernah coba ini sama ini, suara mobil tuh ini lebih mending daripada ini. Ini mau bagusnya di outdoor. Yang mana ini? Iyalah kayaknya. Rata-rata kan yang stream outdoor kayak dia pada bawa kayak ginian. Stream.
gue pengen stream, cuma komputer gue belum menunjang. Gue belum ada alat ininya. Gue bingung stream gue mau di YouTube apa, emang sama gue mau di YouTube apa Twitch. Gitu. Nah, itu masa ya monetize dari donasi kalau nggak salah ya. YouTube 30% dari donasi. Misalnya super chat namanya kalau nggak salah, lu dapat super chat misalkan 100 US, itu mengambil 30 US. Cuma dapat 70. Nah kalau Twitch gue rada ribet, karena gue gak tahu. Ada banyak yang Twitch pindah ke YouTube gara-gara gitu, banyak man. Ada Terlalu juga, ribet ya? Terlalu ribet nih. Ada banyak yang di Twitch soalnya rame. Iya, gue lihat pas dibuka aja banyak kan game kan sama cewek-cewek aja. Twitch, Kalau cewek-cewek mending ke TikTok gue. TikTok Lebih lucu. banyak streamer Twitch pada punya akun keduanya tuh ternyata YouTube, tapi kalau lu ngebahas yang YouTube di Twitch lu di ban Sama Twitch. Twitch kayaknya nggak suka YouTube, pesaing lah atau gimana, gua nggak ngerti. Kalau nggak salah lu ngebahas Ini Twitch dari mana? nggak tahu, pokoknya barat aja. Oh, barat. Cina. Sama YouTube juga, cuma gue bingung YouTube kenapa disukai di Asia. Asia itu udah pasti. Kalau nggak Bilibili, kalau Bilibili itu Cina. Wah, Bilibili gue lebih buta lagi. Bilibili itu YouTube-nya Cina. Cina bikin, ya tau sih di Cina. Sama bikin Twitter namanya Weibo. Rata-rata streamer. Gue masuk Bilibili cuma mau nonton anime doang. dulu. Sekarang mau. Gue kemarin tuh udah tiap 2 hari sekali keluarin video, Van. Sebulan ini, jadi lumayan produktif nih. Bahasannya itu, fotografi itu. Sementara ini ya itu paling. Jadi kan kalau di sini terus kan gue bosen kan. Tadinya gue mikir biar satu channel tuh bisa semua hobi gue masuk gitu, nggak cuma foto. Jadi tadinya awal tuh konsep gue supaya bisa kayak gitu, gue pengennya jadi kayak vlog. Cuma ternyata kan pas gue cobain pertama kali tuh gue bawa kamera, anak-anak gue kan pada mau motoran tuh. Gue bawa kamera, pas gue pegang, anjing gue jadi mau kalah sendiri tuh, anjing kameranya kegedean. Apa-apa. Jadi malu sendiri tuh akhirnya nggak gue bikin, Van. Gue belum pede itu. Live dari ini. Bukan live, bikin konten gitu biasa. Cuma lo Akhirnya nggak gue lakuin. Nah, abis dari jalan-jalan pakai motoran itu gue nekatin bikin ini video sendiri gini. Akhirnya bisa tuh gue ngomong. Sekarang udah agak lancar gue ngomong, udah normal lah. Sebelumnya parah, Van. Ya. Gara-gara gugup katanya. Baru ngebahas sparsif frekuensi 86 bit, 8 sama 16 bit, terus mundur ke Kelvinize tuh. High pass, inverted high pass. Sharpennya belum gue bahas, soalnya kan lebih powerful di ini kan. Di frekuensi expression. Ya. Yang punya Kelvinize tuh sharpennya yang freaky amazing detail tuh, gue ngerasanya lebih ke Unsub Mask ya. Iya, mirip-mirip Unsub Mask. Lebih mirip naikin kontras dah kok gue bilang. Iya. Sebenarnya ngeblur sama malah bagusan sharpeningnya kamera RAW sekarang tuh. Kalau sharpen ya ibarat tiap pixel tuh kayaknya apa ya? Nih dia kan cara kerjanya kan memperluas area highlight sama shadow secara bersamaan kan. Tinggal radiusnya aja lebih lebar yang mana kan. Itu yang ngebedain antara kontras, tekstur. Sekarang kan ada tekstur. Tekstur ada. Clarify. Yang terakhir sharpening sekarang. Iya kan? Sekarang yang ada Photoshop yang tahun lalu aja udah secanggih itu sekarang kan. Ya asal lu masuk ini Adobe Cloud-nya itu. Nah itu kalau ada lebih parah lagi, ada beauty retouch yang lu bilang itu yang bayar tuh. Bayar sayangnya. Makanya lengkap itu. Mudah-mudahan Rusia menang nih jadi. Photoshopnya jadi kebuka gitu. Aja lah, gue udah pengen gitu lo streamer kok apa kayak pengalaman lu dulu
keluarin kayak iya sih bisa aja, cuma jadi alat-alatnya juga. Mic gue sampai sekarang masih bingung nih. Gue pengen mic yang ini nih sebenarnya ya kalau. Ini harganya dulu 1,8 1,8 ya. Sepupu gue beli mirip kayak gini. Ada yang lebih bagus kan, tapi ini Cuma dia bilang masuknya ke USB. Oh, kata gue. iya USB. USB. Jangan yang ini Van, ribet Van, lu harus beli mixer lagi. Ya, cuma Kalau mutu. nggak sound card Cuma kualitas suaranya lebih ini. Itu kata sepupu gue. bagusan yang ini. Ya, dia kerja, dia ibaratnya nge-mixing audionya diedit lagi. Oh, pakai mixer. Heeh. Oh iya sih mungkin ini tergantung software. Software dia Cuma kayak apa enaknya ya? nih ini bisa dibawa keluar. Ya itu doang, masalahnya kan Enaknya. USB. Jadi kalau misalnya gue ke kafe, ke rumah si Yoga nih mau bikin podcast, si Yoga yang ngomong kayak sekarang gini bisa di mana aja. Cuma dia kata, gila ngedit audionya biar suaranya jernih gitu. Ngebas, edit lagi dia bilang. Waduh kata gue. Cuma murah, dia bilang cuma yang murahnya tuh 400.000 man. Kamu nggak apa-apa, nggak Tapi masalah sih. dibagusin ininya mixernya. Iya mixer dibagusin. Oh, Tapi iya, gua iya. kerja 2 kali dong. Bisa streaming gitu, bikinnya dari streaming di cut gitu lah. Tapi enak ya kalau pakai mixer hardware gitu. Jadi kan terus sekali dong. Iya. Untuk selamanya kan. Iya, dibilang gitu. Katanya langsung ke soundcard ya kan berarti itu ada alat lagi. Lebih mahal lagi itu. Cuma dibilang ya mendingan gitu daripada gua pas ketika proses ininya gua ngedit video tuh gua udah gak usah ngedit audio lagi, udah bersih dibilangnya gitu. Yang bikin malas upload kan itu Van. Audio Ngeditnya itu. ngedit ya. Makan waktu loh. Bikin videonya aja pas cuma 15 menit gue. Iya. Itu udah 15 menit. Iya, bikin videonya gini. Ngeditnya tapi 3 jam. Iya, berapa kan nih gua asli. Pengen gua. Saya kan udah nggak pernah nongkrong. Iya. Udah jarang Nongkrong sama siapa? Udah jarang motret modal. Kalau nggak gini gimana kan bertahan? Iya. Masa kalah sama kelas pagi kan? Kelas pagi ngapain dilawan lu? Iya, maksudnya eksis terus gitu loh kan. Iya kan maksudnya Itu yang udah ada nama kan. Iya, manpowernya, gue tahu sendiri itu manpowernya. Iya, makanya kita kan gue nggak ngapa-ngapain gitu loh. Makin nggak ngapa-ngapain lagi kalau gue nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Udah bukan siapa-siapa, makin nggak siapa-siapa lagi. Ya, tapi itu videonya ini man. Iya. Ya bisa dibilang nggak salah sih, tapi anak muda banget. Iya. Gue lihat kan. Tahu, gue kan wajib subscribe. Kadang-kadang tajam, kadang-kadang enggak. Pokoknya gitulah. Gimana? Pokoknya gitu. Pengen gue udah dibilang streaming kayak apa kayak iya sih pengen gue. Streaming gue Hah? Makanya gue streaming layar buat mukanya tuh gue pojok kecil gitu di atas pojok. Iya benar-benar. Bodoh. Mau tutorial bisa gitu. Tutorial beda lagi. Lu ngedit sendiri. Nah, ada gambar histogram tuh. Nah, itu ditimpa. Ada histogram udah taruh aja sih Itu kecil. tempel kecil kan. Yang orang yang dengar Gitu suara doang. doang. Banyak sih sebenarnya gue yang pengen gue bahas dari masalah ngedit juga bisa. Itu kemarin gue sempet jadi itu si video ngebahas color itu tuh sempet nongol di playlist gue kan. Gue tonton pas gue lihat nextnya Martha Suherman. Orang Indonesia. Ilmunya mirip-mirip, sebenarnya agak-agak ngerti sih, cuma kan kurang referensinya nih. Nah, gue agak nggak ngerti nih di YouTube nih, kan gue kan studio. Nah, gue ngambil sampel gambarnya dari mana nih? Bikin lah. Iya, itu susahnya. Kalau nggak lu dituntut boleh nggak ngambil dari kan sekarang banyak website yang ngasih raw free itu. Lihat aja ininya apa terms and ininya. Banyak sih gue lihat tinggal tulis kreditnya dia. Iya, kredit yang jelas ya itu wajib. Nah, yang gue nggak tahu kayak begitu bisa nggak gitu? Kan ini kan untuk
edukasi ya? Produk edukasi, iya. Iya kan, boleh kali. Kau udah edukasi. Tapi lihat aja terms and condition-nya dulu, man. Terms and condition-nya kayak gimana. Ya cuma nggak Yang ini penting ya. kan nggak bukan komersial, tidak untuk komersial. Feel-nya emang kurang kalau bisa nggak bikin sendiri. Ya, itu kan. Kurang. Cuma kan sekarang rada susah, man. Iya, gue mau ngeliat di mana sekarang. Nyari talent kemana? Gue terakhir tuh ya nanya orang di DM di Instagram. Belum apa-apa udah diminta Rate. Iya sih. Udah Kalau masang dia rate gitu. udah masang rate gitu kan gue langsung lihat albumnya kan, Van. Wajar lah orang mau beli barang kan harus lihat kualitasnya kan. Lu masang rate ke gua. Pas gue lihat albumnya anjing, gak ada yang mau, nggak ada fotografer rame apa, fotografer keren yang motret dia, gila lo minta bayar mahal. Bingung gue anak-anak sekarang tuh. Sampai yang lucu, manfaatkan anak tetangga. Ya iya kalau lu lu ngomongnya di mana? Beverly Hills. Iyalah, tetangga lu kan artis semua. Ya tapi kan kayak kita aja fotografer ini kan sebelum jadi fotografer kan sempat jadi apa, asisten orang. Iya. Ada proses kan. Ini belum ada apa-apa. Udah minta harga, gila udah mati gue. Anak-anak sekarang nih. Pikirannya sama DSLR harus ada harga. Kalau zaman dulu kan model udah masuk populer kan masih bisa. Iya. Masih bisa gue potret. Zaman bakwan udang dulu. Itu kayak si Lela dulu, malah dia pinter juga tuh si Nela itu, jadi dia bayar kita kan, bayar gue. Ya bener pinter, jadi gue pikir kalau misalnya si modelnya bayar kita secara profesional gitu ya, nanti kita nih kalau mau ngajak dia mau nggak mau kan harus bayar gitu. Gitu itu kan tergantung siapa yang duluan ya. Bener gak? Ya kan? Siapa yang duluan. Kalau dia duluan berarti dia ngasih fee. Daripada ngeributin kayak sekarang, lu belum punya portfolio tapi lu udah minta bayaran gitu kan. Kan jadi nggak masuk akal. Nggak cerdas ya. Iya kan? Nggak masuk akal loh. Masih enakan cara anak-anak lama tuh. Jadi mereka tahu tuh cara nanganin modus-modus fotografer kan macam-macam. Iya. Ada yang mau motret orang kan mau modusin kan. Banyak. Gitu. Kalau dia bayar sekarang nih kayak kejadian kemarin, si itu bayar gue bulan depannya pengen motret dia, gue pasti mikir 10 kali, 20 kali. Gila lu, kemarin dia bayar gue, masa gue sekarang minta gratis, gila aja tuh. Dia sih bener salah satu buat ini ya. Ya kan cara gampang buat counter gitu loh. Fotografer yang modus gitu kan. Gue ada kenalan nih, gitu masih duitnya kencang. Makanya anak sekarang tuh harus segitu. Kalau mau punya portfolio bagus, cari fotografer bagus, bayar fotografernya. Jangan lu mau gratisan. Kalau digratisin, maksudnya lu bayar fotografernya gitu. Soalnya kalau lu nggak bayar nih, si cewek nggak bayar, nanti tuh dimodusin nanti sama teman-temannya dia. Pasti lu teh. Ya kan? Aduh. Bayar berapa sih? Maksudnya kalau misalnya ngobrol kan bisa lebih murah kan? Deket dulu, akrab dulu lah. Kalau udah akrab mah enak. Akrab dulu. Gimana modusin? Itu teh si LCD lu vignette tuh kenapa sih? Apa? Vignette lembab kali ya? Kayaknya lembab sih gue curiga. Dan jadi manual, lensa ya berarti ya, nggak bisa. Fleksibelnya udah putus tuh berarti. Di lensanya ya? Ya lensa. Itu juga apa sih teman gue yang punya Sony Alpha vignette gitu, dia cuma habis berapa ya? Nggak nyampe gope. Itu juga dulu zaman gue belum belajar di kelas pagi. Murah tuh gitu. Iya, itu Sony Alpha gitu. Dia beli di Jepang. Sony Alpha DSLR ya? Mirrorless. Hah? Mirrorless apa DSLR? DSLR lah, belum ada mirrorless. Jadi kayak si Koko ini. Dia apa sih, PKL-nya di Jepang. Dia emang anak sastra Jepang, PKL-nya di Jepang. Duit ininya apa, kerja sampingannya tuh beli DSLR. Ternyata ini namanya barang bekas ya. Oh, di situ banyak.
bekasnya Murah, dibilang murah, Sony lagi. bagus. Gue yang nganterin ke ini, ke pasar Senen. Habis berapa nggak nyampe 400 300 ribuan dibilang. Normal lagi. Sony Alpha. Di kita itu emang itu ya, barang rusak tuh bisa dijadiin barang bagus lagi. Contoh Koko. Kalau di luar negeri kan Susah. manpowernya yang mahal. Manpowernya iya. Dibayar beneran. Mm-mm. Jadi ya wajar barang ya kayak lu vinyet gitu udah berakhir di depan rumah tuh kayaknya kamera. Iya. Kalau di Jepang ya. Jadi Tapi pada gue selama gue masih bisa lihat angka-angkanya sih. ini kalau misalnya lu servis nih, sekarang posisi lu di Jepang nih, lu berservis tuh vinyet tuh bisa-bisa harganya mungkin sama beli baru di Indonesia udah. Iya. Tapi gue inget juga ketika gue waktu kelas pagi pelajaran motret model tuh layar ini gue ditutupin lakban, gila nggak man? Masih payah tuh berapa? Gue ada temen-temen gue, ini kamera lu gue kirain mau disettingin, wah asik disettingin, kagak ngambil lakban ditutupin bangsat. Udah foto sana. Oh cuma modal viewfinder deh. Iya, Nah ini kalau misalnya minutnya pakai mirrorless gimana? makanya. Tutup semua. Gue inget itu, wah parah, ini dipasangin lakban, udah foto sana lu foto. Jadi inget dulu ini ya waktu ngulik apa tuh Calvin Hollywood. Calvin Hollywood. Gue sampai begadang downloadnya man itu. Gila itu bener. Zaman internet masih lelet tuh. Dan sekarang Calvin Hollywood nya Instagramnya gue lihat udah nggak ngebahas foto kayaknya, nggak terlalu banyak Iya, bisnis. udah banyak. Ngebahas bisnis. Yang Masih- bagus mah itu man, kalau teknik mah si GGD. Wes Dinda. Oh. Wes Dinda. Oh. Andalannya Kelby sekarang dia. Ini apa sih kemarin gue lihat master-master yang lama-lama tuh pada buka workshop man. Itu kan apa? Yang bantuin si Kelby itu ada satu tuh Oh. cowok, aduh gue lupa namanya. Itu punya channel sendiri sekarang kan? Iya. Yang botak-botak kan, bukan botak sih, sekarang botak. Ada tuh. Ciglinder, bukan Ciglinder wis bukan. Bukan siapa? Oh iya, Gue ini lupa. yang jadi modelnya mulu. Yang jadi Pokoknya modelnya. jadi punya Emang dia fotografer dia mah. punya channel sendiri. Ini sih ada man, gue kemarin gue jadi pengen loh. Pengen ceritanya aja sih apa sih? Fotografer Steve McCurry yang bikin apa sih? Yang cewek Afghanistan tuh bikin workshop. Terus yang gue pernah ngasih ke lu deh, yang fotografernya buat Disney itu. Yang cewek ya? Cewek. Yang ibu kan? Yang ibu-ibu itu. Ibu-ibu kan? Nah, itu bikin apa workshop. Terus ada satu lagi Andrew Watson kalau nggak salah. Nah ini yang motret itu apa sih? Steve Jobs itu tuh. Ini. Di YouTube banyak man. Dia banyak. Gue belum sempet nonton tapi Wah, takut gatal. Tahu diri lah kamera gue udah. Takut gatal. Terus gila master udah pada turun gunung. Gila ini mah. Ya yang ini master ini semuanya apa sih? Bukan lifestyle sebutnya. Portrait kan? Iya portrait. Pada turun gunung semuanya, pada bikin workshop. Ya mungkin karena pandemi kali ya. Pandemi 2 tahun nggak bisa kerja gitu. Ya udah kerjanya bikin ini aja workshop gitu secara online. Emang sih harus repotnya tuh kalau biasa di offline. Nah pandemi ini emang bingung nih gimana. Mau kan harus ada channel gitu. Iya. Kalau nggak tenggelam, Harus punya nama dulu. nama lu tenggelam kan? Kayak gue. Itu kayak itu master gila kata gue. Pada turun gunung ya maksudnya ngasih ini bikin workshop bukan kaget anjir. Serius pada bikin workshop motret gitu workshop. Sampai ngeditnya gue lihat ada Lightroom-nya gitu. Mungkin dia ekspor ke komputernya gitu pakai Lightroom atau apalah gue. Sekarang tuh enaknya tuh ini Van, videographer itu kan sekarang lebih mudah nih. Iya. Alatnya kan lebih murah. Jadi fee-nya itu lebih
kalau gue perhatiin nih, maksudnya bukan yang pro ya, Heeh. lebih murah. Kemarin tuh sempat gue ditawarin fee-nya doang tanpa alat cuma 250. Ngambil gambar doang gitu. Jadi kalau untuk YouTube kalau yang mau serius bikin behind the scene pemotretan tuh bisa gue tarik tuh, ada si Dido. Si Dido adanya Dado. Dido. Si Dido. Oh, ada yang cewek juga. Ini cewek. Dia kan Ditanya. videografer juga. Iya, dulu kan sering ngambil gambar buat gue. Oh, baru tahu aku. Kan dulu kan dia nyewain alat sekalian orangnya. Oh. Makanya gue belum motret lagi kalau misalnya sendirian kan nggak rapi kan videonya kan. Oh, dia udah tahu lah videografer sebenarnya. Kan di Bogor belum banyak nih channel YouTube fotografi. Belum banyak. Belum banyak. Ya nggak usah di Bogor, di Indonesia juga nggak banyak. Nggak terlalu banyak. Ya bangun nama dulu lah di Bogor lo. Nah, bikin aja dulu lah. Asal ada dulu lah. Yang penting mah bikin dulu lah. Udah. Mau suka kan mau enggak, yang minimal jadi apa kenang-kenangan kita. Aja gua dulu. Ini tinggal beli mic doang sih gua, mic sama upgrade komputer. Duit gua gak muat, gak cukup lagi. Gua cuma beli VGA sama VGA hard disk gua udah pada penuh semua. Soalnya 1 tera gua jebol lagi man. 1 tera Harddisk. Jebol lagi. Tukang ngamen kayak gitu ya kan. Itu berani masuk loh. Anak kecil sampai ke sini. Butuh hard disk jebol. Ini Di tutorial gua. Ini gua mepet nih, Van. Ini hampir penuh itu. Itu emang dari dulu udah hampir penuh. Ini berapa giga lo? 2 giga ada. 1 tera ini. 2 tera. 1 tera. 1 tera. Iya gua 1 tera jebol man hard disk. Ini 1 tera, isinya game semua. Game gede-gede itu. Itu tutorial udah gue pindahin ke habis itu. Udah lama kan dipindahin. Jadi aman. Bayangin 1 tera tutorial itu man, Terus file gue yang di kampus. Tugas akhir gua, aduh. Itu bahan buat YouTube bisa bertahun-tahun loh kan. Iya. Itu. Wah, itu gua mesti beli baru ini mah. 1 tera man. Berarti gua udah 2 tera jebol. 1 tera setengah jebol. Kesel gua. Untung gua internet gua cepet lah, gua bisa nyari lagi gua. Untungnya. Cuma kan ya butuh waktu juga man. Iya, Downloadnya tetep aja. Program gua. Cuma gua butuh itu doang, hard disk, VGA, sama mic doang. Biar ini yang USB langsung. Ini kan masih mending lah, banyak ininya. Yang sepupu gua mau cuma polos aja gitu, cuma. Ini sih bisa ngatur itu. Iya, ada pengaturannya banyak. Loh itu mah berapa pengaturannya? Kiri kanan, depan belakang. Makanya langsung masuk USB udah. Udah, yang editnya gampang, program edit suara ada, gua bisa lah. Tuh kalau streaming kan nggak perlu gitu. Gue takutnya pas streaming itu pelan. Audionya. Tapi gue belum pernah ngalamin sih. Belum pernah? Belum. Yang USB ini ketinggalan ya maksudnya? Iya. Suaranya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Kalau selain ketinggalan itu bisa rendah gitu volumenya? Enggak. Paling yang nggak sengaja tuh ini jarak mulut gue ke mic. Oh iya. Jauh gitu. Berarti ini tahanannya tinggi ya berarti ya? Lumayan sensitif. Jadi yang kedepannya ini berfungsi beneran, ke belakang nggak jalan. Jadi nggak terlalu. Iya. Ini dapat tuh tadi yang ada yang ngamen itu. Masuk nih pasti. Doang. Kalau ini nggak terlalu. Rekam audio doang, gue nyari yang buat rekam audio yang lumayan. 400-an, lumayan. Cuma dibilang, ya gue ngedit lagi audionya. Ya nggak masalah. Ada kok programnya, ada. Soalnya gue dibilang, udahlah, ilmu lu simpan. Ya deh, cuma gue ganti window juga. Dulu tuh gimana ya itu Bogor Digital Imaging bisa rame? Gue lupa loh. Tahu rame aja gitu ya? Iya, tahu rame. Dari Facebook juga man.
Oh Facebook ya? Dari Facebook. Oh ada si Fauzi ya Dari soalnya. si Fauzi Oh, maksud gue deh, dulu kan offline ya, offline. sekarang online nih. Masa sih nggak bisa? Gue nggak tahu, dulu kan mungkin ketemunya gampang man, Oh iya. ketemunya gampang. Sekarang harusnya lebih ini juga kan pakai ini apa internet. Cuma kalau orang kayak gua tuh ada yang nelpon lewat WA kadang gua ini sih audio apa namanya ringtone-nya gua rendah. Ini sekarang ini handphone gue kan jatuh tuh. Ini nggak bisa bunyi pak. Astaga. Punya handphone gila Nih, pecah begini. HP gua sebenarnya normal, cuma yang panggilan tak terjawab itu udah kebanyakan man. Cara apa? Ringtone gua pasang rendah. Aduh. Kayak si Ben itu dulu ternyata ngomongin gua mungkin beberapa kali, cuma nggak masuk. Ya gimana? Kemarin tuh ada Ringtone mahasiswa, gua matiin. ada mahasiswa tuh pak. PM gue di Facebook. Nah, Kan gue kan baru upload foto tuh sama ini BTS di YouTube. nah. Kak katanya saya mau kuesioner buat tugas akhir katanya. Kebetulan ngebahas komunitas fotografi di Bogor, terutama KFB kan kakak anggotanya. Terus, Mbak, punten gue bukan anggota aktif, gue mendingan lu tanya aja ke ketuanya. Si Ben. Ya udah gue kasih si Ben. Tapi gue gak aktif gimana tuh mau ngomong apaan gue? Iya. Salah-salah Yang lucu ngomong ini, ribet gitu. lu tahu si Kia nggak? Iya tahu. Iya nah. Tahu, Si tahu. Kia sama temennya kan diundang ke KFB. Nah ada temennya itu kan dekat sama si Ben. Kok nggak salah ceritanya. Gue si Kia ngundang teman gue, ada temen gue ini suka Photoshop. Pas diliatin Facebooknya siapa ini. Jadi dia masuk besoknya keluar lagi. Siapa si Kia? Si Kia Si Kia kan masuk KFB kalau nggak salah. keluar lagi. Ada ketemu lagi mana Dino gitu. Kagak kan si Kia mau masukin gua. Oh, masukin. Yang keluar siapa? Kata si kalau nggak salah kata si Ben deh kalau nggak salah. Nggak tahu pokoknya ini anak ini kalau udah masuk besoknya keluar lagi. Lu kenal? Iya, bukan pokoknya sini, jangan undang kita ke grup WhatsApp. Percuma ya nggak bakal ngomong. Paling nggak 3 hari 2 hari hilang. mau masukin gua nih anak masukin besok keluar lagi. Iya. Lu kenal? Males tuh. Kok si Kia sama temennya itu. Nah temannya kan dia penyiar RRI kalau nggak salah. Waktu kerjanya masih penyiar RRI. Dia aktif ngeliput acara-acara selebritis tuh. Dia aktif masuk ke ini. Langsung ke si Ben kayaknya sih. Kayaknya ikut ngumpul. Bawa si Kia. Si Aang ya lebih aktif. Udah gitu, kayaknya si Kia dia mau masukin nih. Nggak ada teman suka Photoshop. Ada yang nyelentuk, lagi nggak tahu siapa. Kok nyelentuk? Oh ini orang. Ini orang masuk besok keluar lagi. Cuma Pinter. ngabisin kuota aja nggak? Iya. Dia aja kaget lu kenal sama si Ben namanya siapa sih namanya? Si Ben lu kenal ya gua. Terakhir itu waktu itu acara Telkom itu tuh si Ben tuh Dia terakhir tuh ngerecokin gua, kesel gua si Ben tuh terakhir kali sebelum pandemi dia tuh minta dicariin preset Lightroom. Oh. Si Darman aja lah, Darman Gue alatnya. kapan coba gue pakai preset? Lalu kan ada kayak giniannya lo. Oh. Kalau masalah Lightroom Darman aja. Ya preset gini. Oh ya udah takutnya lu nggak punya, gue bantuin deh. Ada, taunya yang dia cari itu gue subscribernya dia gitu. Oh si fotografer siapa tuh orang Prancis. Nah gue subscribe ke dia. Kan tiap bulan dapat info mulu nih. Kebetulan ada gue kasih deh tuh.
mau dicoba kepalang ini ada pandemi apa sih namanya PPKM sebut dulunya tuh. Oh iya, actionnya ditarik, Iya. dimodif, benar gak? Yang itu Supaya sesuai sama kita. si bandnya pengennya lu kok sih ke iniin sama demonya lo band lu kayak bukan foto profesional itu tergantung sikon Ben. Lu fotonya foto mana dulu, dia ngasih contohnya yang mana dulu, fotonya apa dulu. Gue takutnya si Ben gitu apa actionnya bagus dipakai untuk mana aja, jangan dulu Ben. Jangan disamain so. Asli itu gua tiap hari direcokin mulu. Bedanya kan kalau di sini tuh kita banyak background warna hijau Iya. Ya. di sini. Di luar tuh nggak banyak hijau. Coklat. Aduh, ya ampun. Ya kemarin pas awal-awal puasa tuh, Ben, ke Darman yuk, Ben. Oh, ngabuburit. Wah, gua lagi ada acara, bos, gila lu. Lagi so sibuk lu, Ben. Di Bogor mau bikin orange entil gimana? Dia mau langitnya aja kaji. Iya, Kapan? nggak cocok. Makanya kan gua aja masih Pak pas Kapan biru? ngerekam itu tonnya direndahin dulu. Rata-rata Saturasi kurangin dulu. rata-rata Terus saturasi kontrasnya hijau. dikurangin. Iya bener. Kayak Baru bisa orange until. Sama gue pertama jatuh cinta orange until tuh pas fotografer fashion namanya Stephen Meisel motret Madonna. Tone-nya itu gue nggak nemu-nemu ternyata yang disebut orange until. Coba gue balik lagi, dia masternya kayak gimana? Kalau maksudnya foto aslinya gitu yang dari kameranya. Gue tukangnya kan dia pakai lampunya warna apa gitu. Itu benar, itu pertama kali gua demen orange and steel. Ternyata nggak usah, itu adalah emang warna yang ngebikin kontras man ternyata. rata-rata kan orange entil kalau di luar sana kontras kan? Rata-rata kan? Iya. Hasilnya man, hasilnya Walaupun dia dibikin apa namanya? dibikin Faded-nya tuh agak tebal gitu loh. Iya. Faded-nya. Gue pernah agak nyoba gelap. tuh dari gambarnya yang kontrasnya low. Pas ketika di apply jadi kontras. Ibarat tuh emang tone itu emang ngebangun kontras tanpa apa sih mainin kontrasnya juga kayaknya sih. Iya, soalnya kalau misalnya fotonya udah kontras, detailnya nggak lengkap. Ya kan? Iya. Kata gue ini masternya kayak gimana? Gue takutnya dia pakai lampunya warna apa gitu. Nggak lampu kayak gini. Mungkin lampunya warnanya ungu atau oranye kah? Gue nggak tahu. Tapi hasilnya bagus banget itu fotonya Madonna. Hanya gue pengen yang kayak gini ngulik nggak bisa. Sekarang lampu serem-serem Pak. Kameranya kan sekarang lebih sensi ya, ISO-nya kan. Jadi dia bisa pakai lampu LED. Lampu LED itu warnanya bisa diatur. Yang itu. Semua warna udah ada. Itu ada loh lampu kayak godok. Kelvin kan ya itu ya ininya. Ini lebih dari Kelvin nih, semua warna ada kan? Iya itu kalau lihat indikatornya kayak Kelvin itu ada. Oh iya derajat. Derajat Kelvin. Nah dia ngadopsi lampu dari lampu profesional yang kontinu. Oh. Jadi kalau udah motret nggak pakai cahaya flash, sekarang orang banyak yang pakai kontinu buat motret. Wah itu lebih serem lagi tuh efeknya tuh. Warnanya banyak kan? Bener man, bener. Warnanya banyak. Terus kalau dia editnya jago, color gradingnya jago, itu kan bisa dibalik kan? Ya itu maksud gua tuh. Warnanya dibalik, jadi skin tone-nya normal, begitu dinormalin jadi infrared namanya jadi berubah. Sampai gue itu sekarang tanda tanya nih. Orang banyak sempat pada banyak pakai orange until, dia pengen tahu ininya masternya kayak gimana. Kayak fotonya apa sih yang gue pernah ngasih ke lu, gue sampai sekarang nggak habis pikir, kayaknya dia nggak ngebongkarin rahasianya deh. Yang fotografer Instagram tuh. Oh iya gue pernah lihat yang dia orange until-nya tuh banyak coklatnya malah. Iya. Ya kan? Iya. Gue pengen tahu dia rahasia makanya gimana, pengen dia tahu nih. Dia ngandelin langit kan. Nah itu dia. Kebanyakan outdoor kan ya? Outdoor. Nah itu yang gue pernah bilang ke lu, kalau dibawa ke Indonesia tuh dipraktekin di pemotretan di Indonesia repot.
Apalagi kalau Indonesia kan hijau banyak. Banyak hijau. Udah gitu cahaya matahari, gue nggak tahu di sana sama nggak, cahaya matahari siang warnanya apa coba sini? Biru. Nah, itu gua, Warnanya biru, kebiruan. Di situ lebih apa? Warm. Harusnya lebih warm atau di sini? Enggak. Siang. Oh, harusnya. Nun, kalau pagi bener warm. Warm tuh bener-bener warm. Di Indo. Iya, ketika lu nyorot yang ijo-ijo pepohonan ketika warm, itu indah banget man. Makanya kan, Nah, iya sih. ketika lu siang bolong, pohon-pohon ijo itu jadi kayak yang hilang saturasi. Oh iya. Lucu nih. Jangan-jangan Hijau kebiru-biruan di shadow. shadow kan yang udah pasti biru sih sebenarnya. Kan yang Kalau rata-rata sih sekarang melihat action anak wedding terutama tuh hijaunya dihancurin, saturasi turun, hijau terutama hijau. Jangan main di channel mixer itu yang di hijau sama biru diputer. Terus dibikin kayak apa ya? Dibikin low kontras, nggak terlalu. Banyak kan wedding low kontras deh. Iya banyak. Terus kesan high key. Gue taunya apa dari si Pai dulu ngedit wedding kayak yang ngelow kontrasnya itu malah dinaikin brightness-nya pakai apa gitulah. Jadi low kontras. Jadi low kontras. Oh si Pai zaman itu udah ngelakuin itu? Udah ngelakuin men. Oh. Cuma gue nggak banyak tanya gue. Dulu gue nggak ngerti mas. Gue ngerti. Karena untuk Bisa wedding nongkrongin dia kok. gawe kan dulu. Untuk wedding dia gini. Dan selalu kalau dia dari perasaan gue laporan dari lu deh kalau dia tiap wedding dia pakai apa ya? Dijadiin screen. Blend mode-nya Screen, tapi apa sih ininya apa adjustment-nya, layer adjustment tapi dijadiin screen. Gue lihat perhatiin, gue coba di rumah, buat ngangkat jadinya yang ke Koreaan gitu. Buat ngangkat shadow ya? Iya kan? Buat ngangkat Iya, ngangkat kan? shadow. Ngangkat shadow terus saturasinya ada turun. Oh iya, benar. Bisa, Dulu itu udah dia lakuin dulu. Oh gitu ya. Lu yang perasaan yang iniin ngasih tahu si Pai ngedit kok ininya apalah hue saturation atau apa, bikin hue saturation terus dia langsung dibikin screen baru diedit lagi, di-adjust dari situ. Kan jadiin screen itu udah naikin brightness-nya kan. Dan naikin brightness baru dia mainin color di situ. Gua ajarin lagi di kelas rakyat si Okto, satupun gak ada yang ngerti. Oh udah dah, ilmunya kejauhan kali ya. Apa sih ada yang nanya gimana cara tipe-tipe Korea gitu kayak bikin prewedding kayak Korea gitu, ya gue kasih tahu itu dah. Coba pakai ini. Wah gila. Kata gue ya udah, aku ujung-ujungnya apa? Ya udah lu potret bagusin aja dulu. Cuma ujung-ujungnya agak repot tuh kalau orang nanya gitu tuh. Mas mau bikin kayak Koreaan itu kan pertanyaannya terlalu lebar gitu. Maksudnya kita neranginnya jadi lebar juga gitu. Nanti tapi gue gini, ada contohnya enggak? Ada contohnya. Ya, referensinya kayak gimana gitu kan. Contohnya ini, yang kayak gini. Terus lu ada yang mau edit yang kayak gimana? Untungnya pada yang kayak gini bang. Jadi kan kalau ada referensinya kita bisa kasih tahu gitu. Ini shadow-nya lu angkat gitu kan. Apa perlu dihajar lagi, ditendang gitu ya, lagi pakai screen tadi tuh gue bilang kan. Tapi sebenarnya sih nggak pakai screen juga bisa kan. Lihat aja toolsnya Lightroom mana ada dia layer kan. Iya, kalau pakai Lightroom. Iya. Di Lightroom kan, action itu dibikin di Lightroom. Berarti kan dia nggak pakai screen. Enggak, dia kan si Pai kan di Photoshop. Maksudnya apa yang dilakuin di Lightroom sih ya. Di Photoshop harusnya bisa dilakuin di Lightroom. Bisa bikin layer, bisa. Sebenarnya bisa pakai apa sih? Yang buat ngedit lokal gitu, itu doang. Cuma masa di screen penuh gitu kan. Ditutupin. Ujung-ujungnya masking kan? Masking. Ya masking gitu. Wah. Nah, maksud gue cara yang sebanyak itu sekarang kan banyaknya action Lightroom kan. Nah jadi
pikiran gue nih dulu kan kalau lihat tutorial Indo terutama color grading kan ribetnya minta ampun. Iya. Layernya banyak, kayak ini kalau zaman si Paul gitu. Iya. Layernya banyak, ada yang di blend mode screen segala. Hasil yang sama tuh bisa didapat di Lightroom, Pak. Iya. Jadi tanpa ada blend mode screen tuh gue lihat. Bahkan waktu itu kan lebih ekstrim lagi, waktu itu gue lihat, wah lu kepanjangan workflow-nya gitu kan. Tuh gue dapat tutorial di YouTube cuma modal kamera raw. Iya, kamera raw, iya. Udah jadi. Harusnya. Sekarang kamera raw-nya udah ada kayak ini, kayak Adobe Premiere. ada color grading itu. Nggak ada. Yang 2021. Iya, kan dulu kan masalahnya. Kalau dia workflow-nya gitu, tujuannya apa? Ngapain lu beli? Bikin layar baru buat apaan? Buat adjusting ini. Lah kan di atas sudah ada. Nggak lu masking. Kalau gue ya pakai titiknya ini biar banyak kalau gue mau. Bener. Bingung ya. Gue bingung sama kok kenapa layarnya numpuk-numpukin ini buat warna ini. Kenapa nggak color grading aja sekalian jeder color grading terus udah urus kontrasnya gitu. Bukan color grading apa sebutnya sih? Yang efek itu yang di pojok bawah tuh. Yang kayak buat teal and orange kayak gitu. Udah aja tipe itu beres. Tinggal ngatur kontras. Kayak ini. Cuma pas gue lihat worknya si Pai itu dia naikin brightness udah cuma satu adjustment doang. Mungkin dia pikirnya gini, gimana naikin brightness tapi bisa ngedit color juga. Bener. Kata gue berhati color balance bisa kali, sebenarnya di hati gue color balance. Cuma kan color balance kan 3 channel ribet. Scope-nya agak susah dikenalin, Pak. Kalau di color balance zaman dulu ya. Iya. Kalau sekarang ini udah kepisah tuh. Shadow, midtone, Iya. Maksud gue gitu. dan di situ ada color wheel. Iya color wheel itu yang Lu bisa masukin color wheel di dalam situ. iya. Dulu kan nggak ada. Cuma susahnya gini, anak sekarang ini nih karena sekarang teknologinya udah jauh daripada zaman si Pak ini. Anak sekarang tuh nggak ngerti cara berpikir si Pak I. Iya kan, Pak I aja gue bilang itu udah hardcore. Jadi kalau si Pak I ngadepin Lightroom sekarang itu gampang banget. Gampang. Dia cara kerjanya udah tahu. Ada yang lebih hardcore lagi sebenarnya. Dan Pak I ada kecap. Dia gue lihat tekniknya teknik orang lama semuanya. Gue ribet, gue ngobrol sama si Adam. Gue doang yang ngerti kan? Gue ribet. Itu apa ya? Gue kelas aktif di kelas pagi gue ya. Itu ternyata ada salah satu pengajarnya itu tuh konco dekatnya si Adam itu. Dia tuh sekarang bikin kelas online, Pak. Oh, di mana? Online. Sama temennya serius itu. Kalau nggak salah dia pernah WA ke gue. Itu asli. Gue kira si Pai itu gila, Pai itu hardcore. Ternyata dia lebih hardcore lagi. Iya sih. Adam. Si Adam. Wow. Kalau si Pai itu kan terbatas sama keperluan video Kodak waktu itu kan mungkin. Kalau si Adam tuh banyak permintaan tuh dari klien-kliennya, gila itu. Gue bisa angkatan lah gue sama Adam. Itu kok kagetnya apa ketika di workshop di situ dia nyeleksi rambut tuh pakai channel. Gak ada yang tahu. Ini orang lama. Kalau bukan orang yang pegang Photoshop dari Photoshop 70, pakainya apa sih? Kalau sekarang kan pakai itu apa? Select. Iya. Refine Edge. Dia enggak. Dia pakai channel. Terus sekarang pakai channel mixer. Channelnya yang ini. Gila, ini mah cara orang lama ini. Wah, ada yang lebih gila lagi gue. Terus gue kan samperin, Dam, serius lu pakai cara ginian? Ini mah cara orang lama. Ketawa-tawa aja, gak akan ngerti mereka. Sekarang mah ganti background gampang kan? Gampang sekarang. Canggih banget. Ya asal sumbernya udah cukup kontras. Kontrasnya, kalau enggak ya masalah. Kagetnya Hit satu tombol, tok, ganti background. jadi. Tapi gue yang paling keren banget tuh Photoshop yang 2021 tuh yang waktu itu kita bahas itu yang ganti langit. Ya kan sayangnya itu mah. Anjing keren sih.
Sayangnya itu kan man, Creative Cloud. Oh iya. Bukannya bisa waktu itu kan gue download Oh iya dari, bisa. download dari Google kan ini. Heeh. Bisa cuy. Ada nggak lo? Hah? Ada nggak lo? Ada. Oh. Itu kan nyobain dulu sama lu kan. Iya. Gue download dari Google tuh ingat. Bagus banget hasilnya. Gue tuh pakai. Bisa ilmu lighting gila lah. So dia ada presetnya kan. Kalau masuk Creative Cloud kan bukan nggak terbatas, banyak banget man. Itu kan terbatas yang ada aja di instalasinya. Kayaknya sih gitu. Ada pilihan buat ngambil gambar dari luar. Ingat nggak? Ada browse gitu. Cuma kan kalau kan udah ada library-nya kan ya. Oh, iya. Nggak ribet ya, tinggal ambil nggak doang gitu. Nggak gue install. Kan gue di Windows 8. Gimana ya? Gue lupa. Itu tadi dia bisa masuk kayak GIF atau apa nggak? Maksudnya format GIF. Jadi layarnya langitnya bisa awannya gerak gitu. Enggak kayaknya. Nggak bisa. Kalau GIF tuh zaman dulu man. Adobe Image Ready. Bukan, jadi kayak foto yang geraknya. Oh, nggak tahu. Gue udah. Gimana? Udah tahun lebih Kemarin kali gue si nggak Yoga sempat Photoshop. nanya ke gue, dia kan bikin konten kayak lagu-lagu relaxing. Gue agak bingung juga sih YouTube channel kalau lagu-lagu kayak gitu kan rawan copyright. Iya rawan copyright. Sekarang mungkin non copyright nanti. Kalau orangnya nggak nongol gitu maksud gue, orang yang nggak nongol di layar itu engagementnya susah maksud gue. Jadi daripada capek-capek, mending lu ubah formatnya, gue pikir kan. Tempat dia nanya gimana sih, sempet ngobrol apa nanya gue lupa. Pokoknya dia mau bikin ini pemandangan nih, tapi awannya gerak. Kalau ini kan video ya berarti kan. Di Premiere ada apa enggak gue nggak tahu tuh. Jangan Premiere itu mah, yang jelas mah ini apa sih After Effects. Ya kalau misalnya di Photoshop kan udah gampang banget kan. Iya. After Effects jangan gue nggak tahu deh. Nggak ada. Udah nggak lama nggak pakai gue After Effects. Iya ajib kan kalau bisa gitu kan. Tinggal masukin videonya plak gitu kan. After Effects aja lah. Tapi rata-rata malah ngasihnya background hijau. Lebih bagus lagi. Ya, berarti gue udah pas semenjak 2021 berarti ya, gue udah jarang buka Photoshop. Ya, window gue udah gitu ya, RAM gue keambil 2 giga. Gitu di rumah tuh main 6 giga ban. 6 giga RAM. Ini nih mau gue upgrade ke yang paling baru, tunggu dulu dah. Takut ada apa-apa. PC gue mainnya PC lah. Laptop udah say goodbye deh. Laptop rusak, gua laptop rusak makanya. Pepe kan gitu bikin apa kayak dia bikin channel YouTube kayak apa kayak ibaratnya nggak apa-apa gue masukin ya yang lu pernah lu dapet dulu. Masa sih bertualang ke sana sini gak ada ini? Ya iya juga sih gua bilang. Gue cuma buat ngerekam dong, gue dari HP juga nggak apa-apalah 720 gue gak bisa ini. Cuma gue yang masalah ya audio man, sampai sekarang mikir audio. Tapi sebenarnya ada solusi murah sih sebenarnya pakai clip on kan. Sih clip on, gue belum kepikiran ke situ. Murah itu harganya. Belum kepikiran. Cuma tetap pakai mixer sih soal colokannya gitu. Iya. Colokannya gini. Nah. Langsung ke soundcard berarti. Soundcard itu. Mau usah pakai mixer juga bisa kan? Iya, kan udah ada software-nya kali. Udah ada software. Jadi mixernya di software. Kan kalau yang sepupu gua dia dipisah dulu kan audionya. Dipisah dulu buat diedit lagi biar suaranya ya bisa lebih kencang gitu. Cuma biar kencang tapi lebih clean gitu. Lebih clean. Bisa kalau ada noise gitu kan, takutnya kan ada noise apa. Jadi fokus ini suaranya tuh gak ada gangguan lagi. Ini gue serba salah nih kalau bikin video di sini rame mobil. Ya. Kalau di belakang kalau hujan rame itu air. Rame air. Terus belakang lo takutnya lo ada customer masuk. Nah itu yang terutama. Udah terpaksa begini. Tapi ya ada sih nggak masalah. Berarti lo harus mic-nya yang tahanannya lebih tinggi man, sensitifnya rendah. Mau nggak mau. Yang bisa fokus ke depan aja. Iya. Itu
Tapi gue udah tes sih ini sama yang tadi tuh lebih paling keren. Maksudnya suara mobil tuh agak mending yang ini. Iya udah. Ini pernah gue cobain. Ternyata kan ini kan kalau misalkan yang liputan outdoor gitu kan, streaming outdoor pada pakai kayak ginian kan. Iya, dia cuma sekedar suara lebih jelas aja. Cakupannya ini. Paling pakai ini. Tahu nih udah ya bikin bikin kedap suara udah gak mungkin man. Filter gitu ada filternya. Kesini. Buat filter. Supaya dia kepantul atau gimana nggak ngerti. Kayaknya masih suka main game nggak ya? Kok game-game lama PS1 hayo aja gue mah. Sekarang ini yang gampang ngasilin duit itu game-game HP sih, gue nggak tertarik. Gue Mobile Legends gitu. Enggak. Free Fire belum gue cobain sih. Free Fire kayak itu kan, kayak Valorant. Game-game HP gue paling hindarin. Ada sih game HP gue cuma main satu doang. Fate Grand Order. Gue nyobain Valorant sama anjing jago-jago. Tadi. Gue menangnya gak jarang tuh. Iya, gue yang lucu gini. Waktu gue masih kuliah ya. Tuh anak-anak tuh sekelas tuh hampir sekelas cowoknya pada istirahat tuh pada nongkrong mainnya apa namanya Mobile Legends. Mabar gue. Bang nggak suka main game ini mah agak ya. Pokoknya gue bukan selera gue itu mah. Gue mau main kayak gitu harus PC. Gue main game gue tunjukin gamenya apa, Fate Grand Order gak ada yang tahu. Gue tuh bukan nggak suka Mobile Legends-nya sih, maininnya kagok kan kalau di layar gitu. Nggak kebiasa kali ya? Gue nggak biasa. Walaupun sekarang udah ada joysticknya tetap aja kecil layarnya gitu kan. Iya. Ya nggak tahu lah. Kan bisa ke monitorin man sebenarnya. Rata-rata yang e-sport aja kan monitor ya. Monitor lagi. Iya dasarnya aja yang nggak suka kali ya. Bukan tidak selera. Gue aja sama kan itu tipenya tower defense. Gue terakhir kali main tower defense itu Dota. Gue udah di Dota tuh gue udah gak bisa pindah ke lain hati gitu. Tapi Dota masih rame. Iya justru kalau masalah hadiah Dota bisa ngasilin duit itu. Dota itu gede banget. Masalahnya kan gue udah berapa tahun gak main Dota. Gue tuh demennya main-main kayak Lara Croft gitu-gitu. Aduh. Oh, tolong gitu. Itu mah susah nyari duitnya, Pak. Memang susah. Tapi seneng gue mainnya. Lama tuh. Lama. Kalau gue enjoy yang itu. Sama gue juga, gue lebih enjoy game kayak gitu. Yang ada petualangannya. Gitu. Gue malah dulu itu yang namanya puzzle tuh paling gue suka malah. Kalau gak ada puzzle ngapain lurus aja main game gitu. Ini gak ada settingan lagi, gak ada yang bisa diotak-atik gitu. Maksudnya gue gitu kalau dulu. Kalau mainnya cuma main pencet tombol doang sih, itu bukan karena otak, karena sering latihan aja, sering dia main, jadi terasa. Itu yang gue hindarin. Ya kayak main dingdong aja tuh. Dingdong. Kapal apa? Ya karena kita sering main kan. 1945. Semuanya iya. Gak sering main tiap hari gue. Sering main, tau-tau jago. Sampai gak mati-mati. Bisa main tepis satu tangan kayak gitu. Satu tangan sambil ngobrol anjing. Sama. Pokoknya dulu dibilang jagoannya sama Risodon emang gue gak bodoh dulu, ya gue bodoh dulu. Mainnya sering. Hampir tiap hari. Modal gopay doang 5 kali main. Wih, sering ke dingdong lain, kunjungan. Kunjungan. Cari musuh. Cari gopay dijadiin musuh nomor 1 di Jogja gue. Di Jogja. Musuh nomor 1. Gila dulu kalau misalnya main dingdong tuh ada ini jago. Iya kan, gimana orangnya diliatin. Ngebuktiin jago aja kan harus tarung. Harus tarung dulu. Langsung duduk sebelahnya. Iya bisa lu main sering tamat ya mungkin karena lu sering main. Tapi ada ya kayak lu kan itu game 1 jujur aja. Pak gue pasti mati lah itu. Tapi gue nggak terlalu bisa, gue itu shadow. Sampai ada yang spesial aja kayak si Injun. Oh si Injun. Injun ini apa? Puzzle Bubble. Oh Bubble. Tetris lagi Bubble. Edan tuh Bubble. Sampai tamat gila 1 koin. Dulu ada gue game, tahu game Sailor Moon tahu nggak?
Sailor Moon yang mana? Ada dulu, ada berantem Sailor Moon. Cuma gue harus main duaan. Kalau main berdua, Oh dia jalan kan? jalan dia. Gue 1 koin sampai tamat. Ingat gue main sama si Ricky. Oh buset, gue diajakin main kayak gini. Kecanduan. Main kiwat. Berarti kita dulu gamers ya? Gamer sebenarnya. Anak nongkrongers. Ingat gue ada game yang di dekat pintu sana tuh, yang game apa kapal-kapalannya gampang tuh. Sampai Iya. berapa kali balik gue dan Cuma gue satu yang nggak bisa ini nguasain di Ding Dong 21. Gak ada yang bisa gue kuasain satu juga. Street Fighter itu susah loh tuh. Iya. Itu doang gue yang itu cuy. Itu gue nggak nyampe aja. Itu doang yang gue mainin. Street Fighter. Tapi emang dasarnya gue berantem nggak terlalu jago juga sih. Apa kayak dia di 21 tuh banyak Ding Dong. Tapi satu pun nggak ada yang bisa gue kuasain gitu. Beda sama yang di bawah. Di bawah tuh kita ada adrenalinnya Pak. Iya. Ada yang nonton di belakang. Gila, di belakang banyak yang nonton sih. Parah. Sekarang ya Poin apa ya? cepet. Gue sekarang main game di rumah paling Minecraft doang. Itu juga gue komputer harus update, makanya gue settingannya kan resolusinya paling rendah, grafiknya low semua. Gue kira Warcraft oh, tadi. Minecraft ya? Minecraft. Udah gue emang baru berapa ya, belum setengah tahun, pas pandemi aja itu, pas pandemi isolasi main apaan ya? Ada Minecraft aja. Coba, ternyata, lumayan, boleh. Itu emang itu yang salah satu yang nyedot subscriber, salah satunya itu juga. Cuma kan kalau untuk di Indonesia harus sambil streaming. Kalau nggak rekaman streamingnya ada interaksi sama inilah, sama pemirsanya, baru bisa naik. Kalau gua bukan tipikal gitu gua main-main aja gua mah. Rata-rata mereka senengnya online dan ada aksi antar pemain. Ada ini yang dicari tuh reaksi lumayannya. Iya, reaksi. Itu Gua nggak akan bisa gua. Makanya si Piki-Pik rame kan. Dia reaksinya. Reaksinya Intinya kan dia nggak reaksi. padahal sebenarnya reaksinya tuh kayak kita sehari-hari tuh kan. Cuma Anjing gitu-gitu kayak babi. Cuma kalau gua kayak gitu, jujur aja kalau gua kayak yang dibuat-buat, seolah-olah kayak yang dibuat-buat, gua banget segoblok-gobloknya gaul itu kalau udah di apa sih? Nggak, ini repotnya gini Pak. Kita sebenarnya sehari-hari tuh react-nya kayak si Piki-Pik sebenarnya. Sebenarnya. Cuma di Facebook itu tuh kebanyakan berlebihan. Iya. Yang bikin Facebook game-game itu tuh kok ada yang sambil nyanyi dangdut loh segala kan. Ayo gitu. Kok yang kayak gitu mah gue nggak bisa tuh. Yang apa tuh? Bus itu tuh. Hah? Yang game bus itu bus simulation ya. Oh, bus simulation. Itu kan lagunya lagu dangdut segala. Belum lagi yang itu yang apa yang berantem itu bukan berantem sih, naik mobil berantem GTA ya. GTA. GTA kan. Ini banyak banget nih streamer yang main itu. Iya. Kalau GTA gue lebih, maksudnya enggak, mereka kadang gini ngedobrak dari aturan kebanyakan. Kalau lihat di walkthrough gini, tapi dia pengen nyimpang nih, kiri kanan dulu itu biasanya. Kan kalau tipe gue kan kita nyari jalan cerita, Selesaiin misi kan. selesain misi. Kalau gue main tuh gitu, orang-orang RPG pasti gitu. Lu ada tugas, selesain tugas. Main-mainnya kapan? Nggak ada main-main. Ini banyak, gue nggak bisa kayak gitu. Itu kemarin gue sempet streamer lama tuh yang apa namanya, Assassin's Creed. Nah. Ternyata pas gue cek copyright banyak banget. Gue hapus-hapusin men. Gue nggak ngerti kan. Ternyata di YouTube tuh ada game itu lagu kena. Lagu kena. Nah gue belum ngulik lagi nih, bisa dimatiin gak tuh lagu? Harusnya bisa kan? Bisa mati? Nggak tahu. Kalau nggak, masalahnya kalau lagu dimatiin sound effect-nya ikut mati, nggak seru mainnya kan? Iya mau gimana, kalau nggak lu ibaratnya ada dolar kuning, istilahnya itu. Susah pikiran gue kan gamenya udah dipromosiin kan dengan kita streaming, ternyata enggak gitu. Gue takutnya YouTube tuh banyak yang di Twitch tuh YouTube gitu.
masalah copyright-nya. Kalau Banyak si yang di Twitch, tapi kata gue Twitch lebih ini. Dan ininya nggak ada kendali gitu. Penontonnya itu nggak ada kendali, man. Jadi apa ya? Ada streamingnya beda. Misalkan kayak misalkan kalau di streamer Twitch, misalkan kayak yang invasi gitu. Misal dari versi ini ke sini datang, dia streamer seneng gue akhirnya. oh bisa ada dua kemungkinan berarti tuh ya kalau Kalau di YouTube kagak bisa. Kalau itu dibilangnya spam. Oh nyepam, matiin. Kayaknya YouTube lebih ketat. Makanya kan saya gue bingung ini kenapa orang Barat jarang banget YouTube. Tapi di YouTube juga ada bisa Twitch streamer tapi ternyata punya akun YouTube. Biasanya itu streamingnya dia diedit lagi, jadi dipendekin, highlightnya masukin YouTube gitu. buat mancing supaya orang ke Twitch. Iya, gitu. Iya. Banyak kan gitu. Oh, gitu. Dia yang hasil streaming yang Twitch itu dia edit lagi, dipotong jadi highlightnya. Makanya pas kemarin gue ngulik tuh Twitch video yang ngebahas di YouTube yang ngebahas Twitch tuh nggak banyak kan? Iya. Rata-rata orang bule semua. Iya, kalau Twitch orang bule. Kan ribetnya, kan ada istilah-istilah yang gak banyak gue nggak tahu. Iya. Itu ada apaan? Udah gitu banyak drama, man. Streamer Twitch itu cenderung banyak drama. Drama, misalkan streamer ini kenal sama streamer ini, gimana lah gitu, ada ininya, digede-gedein, suka ngede-gedein. Itu adatnya streamer barat gitu. Yang banyak drama tuh Twitch sama Twitter. Makanya Twitter gua matiin. Twitter tuh termasuk yang gue nggak ngerti juga tuh. Gue pakai Twitter cuma buat ini doang, apa sih? Bukan apa ya? Tugas kuliah doang. Harus ada Twitter, syaratnya ada Twitter buat ini, nyari data. Harus pakai Twitter. Udah gue bikin Twitter tuh nggak tahu gue. Udah tugasnya selesai ya udah buat tinggalin. Gak pernah gue iniin lagi. Lu bukannya dulu CS jago tuh? CS apa? Main CS dulu? Jago apaan? Jago apa? Sering main? Iya sering main. Gue nggak ngerasa jago. Enggak, maksudnya zaman itu kan. Oh iya. Kalau gue sih enggak. Gue kan enggak ikut clan gitu. Clan war. Iya gue dulu sering clan war emang. Di warnet masalahnya zaman itu kan. Iya kan gue hidup di warnet. Iya makanya gue bilang. Kita hidup di warnet bukan di dingdong. Maksudnya kalau misalnya lu pindah ke Valorant atau Free Fire kan itu cepet kan? Iya gue lihat tadi cepet, cuma tadi gue kaget kayaknya settingannya ke. Iya ini settingannya kecepatan. Kalau di gue sih ini enaknya Valorant tuh ada praktis nembaknya. Iya. Soalnya gue juga sebenarnya kalau PGA gue bagus, gue pengen main Apex Legends, gue pengen ya tuh. Apex Legends tuh apa nih? Iya ada Apex Legends. Kayak gitu. Kayak Valorant juga. Cuma berat. Ya berat. Sangat berat. Lu bisa kuat kalau RTX ini kuat. Tapi rame nggak? Sangat. Oh. Cuma dia itu gue bilang tadi kelompoknya per 3-3. Jadi ibaratnya ini apa? Battle Royale itu. Areanya luas. Lu ketemu musuh aja mungkin setelah lu nyari-nyari ngumpulin senjata. Senjatanya nggak beli, lu harus ngumpulin. 10 menit kemudian baru ketemu musuh. Oh ini tadi bisa kan musuh ada yang mati bisa kita ini apa namanya bisa di revive, kita HP sama armor ini apa namanya kurang bisa kita tinggiin lagi. Oh kayak game online-nya ini Battlefield ya mungkin ya. Mungkin Battlefield kan ada multiplayer kan? Ya itu kan multiplayer itu main 3-3 itu karena kalau menurut gua FPS yang termasuk yang paling ngetopnya deh itu. Apa? Apex. Epic. Dan hadiahnya gede. Selalu gede. Ada hadiahnya dari ya. Ada tuh kalau ada turnamen selalu gede hadiahnya. Ada turnamen regional gitu, Eropa gitu, Asia ada. Gue tuh tiap nonton si Deddy Corbuzier dan lain-lain tuh muncul mulu tuh Valorant, Player One Valorant itu. Soalnya populer di Indonesia man, Valorant. Satu-satu gue lihat, gue klik klik, install dia. Apalagi ya? Pas gue cobain, wah ini seru nih, cuma gue mainnya kurang jago.
Kalau Apex gue pengen cuma, ya aduh, VGA gua, komputer gua, aduh. Ini apa lo? i7. Nggak bisa lihat nih lagi Tapi ngangkap. yang gua lihat ya, yang streamer Apex tuh i9, kalau nggak Ryzen 7, VGA-nya RTX 2020 yang harganya nggak turun. Kalau nggak ini RTX. Dan itu mereka settingannya nggak high. Sampai gua yang ada profesional FPS dibilang orang FPS itu nggak butuh grafik, Butuhnya? kecepatan sama reaksi. Oh, apa namanya bitrate gitu. Bitrate ya bisa kayak gitu. Frame rate si monitornya. Iya, nggak pokoknya frame rate cepet. Jadi ketika ini reaksi gini dia sinkron gitu. Iya kan katanya kan kalau misalnya handphone nih panas dia nge-lag kan. Iya. Karena frame rate-nya turun. Heeh. Di laptop juga gitu kan. Iya. Frame rate-nya Jadi turun. minimal tuh 60. Ibaratnya. Iya. Orang FPS-nya sendiri yang tukang main ini. Gua kalau ini misalnya main Apex, settingannya nggak high end. Apa namanya? Kenapa gua pakai komputernya high end? Ya itu karena gua biar bisa lebih cepat lagi. Nggak butuh grafik. Bisa ada efek caustic asap. Bukannya efek caustic lighting atau apa gitu. Dia nggak peduli. Bentar gambarnya teksturnya lebih ini realistik. Gue nggak peduli. Yang peduli itu. Oh pantas ya itu Valorant tuh dibikin kayak semi 3D ya? Iya. 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 Ringan kayak. Biar ringan. Semi 3D dibilang 3D juga bukan kan kayaknya tuh. Iya, Orangnya doang yang 3D. Streamer luar, kalau gue perhatiin ya gitu yang FPS ya. Banyak juga yang settingannya medium. Medium. Bukan high, enggak. Medium. Ya gitu. Yang penting cepet. Dia ledakan granatnya aja jadi kayak kartun tuh. Iya. Kalau perlu, yang penting kan kita nggak nge-lag, cepet. Ketika mau nge-kill. Banyak kalau di Indonesia yang streaming Apex di high X semuanya gila. Jadi efeknya gini, ketika jet dinyalain, kan mesin jetnya ada, kalau udara panas kan jadi kayak gitulah. Udara panas. Itu kan kalau settingan yang high, yang medium mah nggak ada, nggak bikin lambat kayak gitu. Teksturnya serial mungkin, ngapain? Resolusinya. Gue kalau resolusinya tinggi dinyalain semua tuh kalau main Tomb Raider gitu kan, gambarnya kan keren banget. Coba man nyari F7. Apa FF? Final Fantasy 7 Remake. Oh, pernah gue download, cuma waktu itu versi Rusia dapatnya. Oh, iya. Ini gue nggak muat kan kok bisa lagi. Banyak yang belum tamat. Iya. Gue Far Cry ada, Far Cry ya. Primal ada. Sama ini apa Lara sih? Croft ada 2 biji. Nier Automata. Terus Nier Automata malu jangan dimainin bulan puasa aja. serem banget. Jagoannya seksi banget. Ya itu enggak mau. Artikulasi ininya anjir. Real banget. Sangat real. Nier Automata sama asal lagi Nier Replicant remake, tapi itu FF. Nah, FF7 tuh karena udah ada yang versi PC yang bikin mod skinnya banyak. Oh, kayak ini kan Tomb Raider juga kan? Iya, sampai bisa ada yang pakai bikini gila dalam itu. Kayak Resident Evil gitu aja tuh. Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake. Cuma kan itu puzzle-nya lebih ngeri, man. Gimana sih itu cara pasangnya? Gue pernah googling tapi adanya ini bahasa Inggris. Gue ikut takut error gamenya kan belum tamat. Selama ada bahasa Inggris sudah aman. Bahasa Rusia ada nggak buat ininya kan? Ada gua sempat juga ada kan. skripnya kan? Hah? Yang Tomb Raider tuh ada skripnya buat masang skinnya itu tuh. Iya ada. Masuk ke rec edit apa gitu lupa.
Cuman yang tutorial hilang di satu yang setengah tera tuh banyak kan gue dapat dari server Rusia man itu. Ketika Cina sama Rusia bersatu ya. Iya, dulu tahu-tahu servernya ini tutup. Terus itu yang ngasih tahu alamat server sih itu. Si siapa yang kerja di percetakan situ? Siapa? Si Agus. Bukan si Agus, si apa sih yang di Cibalagung tuh percetakan si Hadi, bukan. Siapa fotografer gue? si Airani itu. Si Hadi. 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 Kasih tahu dia. Oke dah, pas itu kan kebenaran gua upgrade ini. Dia kan tempat kerjanya dia internetnya masih cepat. Masih tahu ke gua, pas gua itu kebenaran pas masang ini Speedy. Upgrade Speedy. Iya, gua pakai jeda seret. Ini servernya tutup. Nggak, yang tutorial gitu banyak yang dihapus. Dia yang tinggal tuh musik sama video doang. Lebih ngeri lagi tuh mah. Cuman gitu kan. Rusia. Itu gue mentok tuh main God of War. Udahlah. Aduh, malas gue ngelanjutin ya. Capek. Masa sih gue ngedayung nggak berhenti kemana ini gue jalan. Kayaknya mau gue uninstall. Red Dead Redemption bagus. Red Dead Redemption itu GTA versi cowboy tapi. Oh, cowboy Terus, maksudnya gimana? West gitu? Iya western. Iya. Oh. Western. Red Dead Redemption. Terus yang ini Sekiro samurai gitu mah. Wah, itu gue pernah install juga tuh versi itu juga dapatnya. Iya. Padahal keren tuh. Gambarnya dark gitu ya. Iya. Apa zaman Itu Jepang kalau dark. gua ada PS itu yang pertama gua beli itu Sekiro sama FF. Itu bukan yang abadi itu ya, bukan? Bukan Yang di anime bukan? itu mah Dororo bukan. Oh, Oh iya Dororo itu. Dororo. Kan ada tuh yang Blade cacing of pakai cacing. Immortal. Yang gara-gara cacing dia. Bukan. Gara-gara cacing dimasukin ke badannya dia jadi immortal, Van. Blade of the Immortal Nah, bukan. itu. Bukan. Sekiro dia emang pakai tangan robot dia. Sekiro. Gue kira itu. Die Twice. Keren itu. Perang ininya tarung samurainya ninja dia itu. Apa ya? Ada yang tentang samurai gitu gue jadi demen lagi. Sekiro pengen itu ada PC gua. Ujungnya gua main emulator.